Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nini Isti Wilujeng, calon Guru Penggerak Angkatan 9. Selama ini, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pendidikan Megaluh, Jombang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya mulai dari tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Berdasarkan dua hal tersebut, kita bisa memahami bahwa pengajaran adalah proses penyampaian ilmu kepada murid melalui kegiatan belajar mengajar, dan tentunya ilmu tersebut akan berguna bagi kehidupan murid kita di masa mendatang. Sedangkan tuntunan atau menuntun dalam bahasa Jawa berarti menggandeng. Bisa saya artikan bahwa tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, membersamai, dan berusaha menjadi fasilitator yang baik untuk anak-anak. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menentukan tetapi bisa menuntun proses tumbuhnya murid. Kita tidak bisa menentukan anak ini harus selalu mendapat nilai sempurna atau anak ini harus bisa menjadi juara kelas. Tetapi kita bisa menuntun agar anak didik kita bisa mencapai hal tersebut. Tentunya kita harus tetap memperhatikan karakter pada masing-masing individu atau peserta didik. Dalam proses menuntun, anak diberikan kemerdekaan dalam belajar. Disinilah peran kita sebagai pamong. Anak diberi kebebasan dalam belajar, namun pendidik sebagai pamong harus selalu memberi tuntunan dan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan tuntunan dan arahan dari kita, anak-anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan memahami tentang dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mari kita bahas satu persatu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga konteks lokal sosial budaya di daerah mereka. Sebagai contoh, kita tidak bisa menyamakan lokal sosial budaya antara murid di daerah A dengan murid di daerah B, karena pasti memiliki karakteristik yang berbeda, dan ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Kodrat zaman berkaitan dengan era yang dijalani anak, sehingga proses pembelajaran menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Cara belajar dan interaksi anak dari tahun ke tahun tentu sangat berbeda. Dulu informasi hanya mereka dapat dari buku dan guru, sedangkan saat ini murid kita sudah masuk dalam generasi digital natif. Semua bisa dijadikan sumber dan media untuk belajar, khususnya
media digital yang semakin canggih membuat anak-anak merasa antusias dalam belajar. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada pada akhir pembahasan modul 1.1, yaitu bagaimana atau seperti apa penerapan proses pembelajaran murid agar bisa bertumbuh sesuai kodratnya dengan tetap memerhatikan konteks lokal sosial budaya untuk memperkuat nilai-nilai karakter pada anak. Perlu kita ketahui bahwa konteks lokal sosial budaya sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wujud dari konteks lokal sosial budaya tersebut tertuang dalam visi misi sekolah dan diwujudkan dalam bentuk program-program sekolah. Dan yang perlu kita perhatikan adalah lokal sosial budaya yang ada di sekolah sangat beragam, dilihat dari latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal siswa, kepribadian, dan lain-lain. Saya akan memberikan 3 contoh tentang penerapan konteks lokal sosial budaya yang ada di SMK Pendidikan. Di SMK Pendidikan memiliki program yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu Jumat Bersih, Jumat Sehat, dan Jumat Agamis. Dan yang ada pada slide ini adalah pelaksanaan kegiatan Jumat Agamis. Selain itu, setiap hari anak-anak selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2 hal tersebut sebagai wujud dari karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh yang kedua adalah pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal karakter bermusyawarah sebagai wujud dari demokrasi. Contoh yang terakhir yaitu penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun sebagai wujud dari penerapan budaya saling menghormati. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika ada kritik dan saran, silahkan ketik pada kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.